Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdy Sambo terus bergulir. Walaupun sudah ditetapkan tersangka, nampaknya publik belum puas karena kasus ini diselesaikan oleh kepolisian secara berlarut-larut. Imbasnya, kepercayaan publik, kepercayaan kita semua terhadap institusi Polri jelas semakin menurun. Kita mungkin tahu baik secara langsung mengalami sendiri ataupun mendengar cerita dari orang lain bahwa terdapat beberapa oknum polisi yang tidak jujur, yang memeras masyarakat dan sebagainya. Walaupun banyak sekali juga polisi-polisi yang jujur, yang menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi di masyarakat sudah terlanjur muncul idiom bahwa jika kita kehilangan kambing, lapor polisi, maka kita siap-siap akan kehilangan sapi. Itu sudah umum, idiom itu muncul di masyarakat. Artinya ketika kita kemalingan, kita lapor polisi, proses untuk pengusutan pencarian pelaku ini justru kita akan mengeluarkan budget lagi. Sehingga yang tadinya hilang kambing, malah kita mengeluarkan harga lebih. Belum tentu kambingnya ketemu, seperti itu kan. Belum lagi masing-masing kita misalkan yang mengalami secara langsung ketika berkendara, naik motor ya, tidak salah, tidak apa, tiba-tiba diberhentikan oleh polisi, ditanya STNK, SIM dan sebagainya, dicari kesalahan pada kendaraan kita, pada motor atau mobil kita, dari cek lampu ataupun pentil ban ya. Yang ujung-ujungnya kita harus bayar denda atau tilang langsung kepada oknum polisi tersebut. Ini kan semakin mengikis kepercayaan kita kepada polisi karena adanya kasus Ferdy Sambo ini. Belum lagi oknum-oknum polisi yang memang kurang amanah dalam menjalankan tugasnya. Gus Dur jauh-jauh hari sudah mengatakan polisi di Indonesia itu hanya ada 3 yang jujur. Yang pertama polisi tidur, yang kedua patung polisi, yang ketiga Jenderal Hugeng. Ucapan almarhum Gus Dur tersebut bisa jadi satire, tapi bisa jadi menimbulkan ketersinggungan bagi polisi-polisi yang memang tidak jujur. Bagi polisi-polisi yang jujur justru bersyukur. Ternyata Gus Dur justru mengapresiasi sosok Jenderal Hugeng, sosok jenderal polisi, mantan Kapolri ke-5 yang bisa kita jadikan panutan baik kepribadiannya maupun komitmennya dalam menjalankan amanah ketika menjadi Kapolri di Indonesia. Jenderal Hugeng memiliki nama lengkap Hugeng Iman Santoso. Namun selama hidupnya beliau hanya mau menggunakan nama Hugeng saja. Nama Iman Santoso baru disematkan setelah beliau wafat, ditulis di dalam petilasan makam beliau. Beliau beranggapan semasa hidup bahwa beliau belum berhak menyandang nama Iman yang Santosa karena belum terbukti iman beliau Santosa. Padahal track record hidupnya luar biasa sekali. Kejujurannya, kesederhanaannya, keadilannya, kedisiplinannya, dalam kepemimpinannya, menghadapi kasus-kasus tanpa tebang pilih. Kasus apapun beliau selesaikan. Walaupun ketika kita baca sejarah, kita pelajari semua, ternyata justru pengungkapan kasus-kasus besar itulah yang mengantarkan Pak Hugeng akhirnya dicopot dari Kapolri dan dipensiunkan dini. Jenderal Hugeng menjadi Kapolri di masa pemerintahan Orde Baru, di saat Presiden Soeharto baru naik menjadi presiden. Kasus-kasus yang berhasil beliau ungkap seperti penyelundupan mobil mewah, lalu ada Sum Kuning, itu kasus perkosaan di Jogja, ternyata para pelakunya adalah anak-anak dari oknum jenderal. Makanya ketika Jenderal Hugeng berusaha mengungkap kasus tersebut, sulit sekali karena yang beliau lawan adalah sama-sama orang-orang kuat. Dan ketika itu beliau tidak mendapatkan dukungan dari presiden ketika itu, yaitu Pak Soeharto. Track record Jenderal Hugeng di masa lampau bisa kita jadikan pelajaran bahwa ketika kita jujur, ketika kita memegang amanah, ketika kita menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya, maka itulah yang akan harum selamanya. Kejujuran kita, kedisiplinan kita, kerja keras kita, dedikasi kita terhadap pekerjaan kita, komitmen kita di dalam kebenaran, itu yang akan mengantarkan nama kita
harum, abadi, dikenang oleh para penerus-penerus kita. Jenderal Hugeng ketika hidupnya mungkin sengsara, ketika diturunkan dari Kapolri, akhirnya pensiun dini di usia 49, hidupnya susah sekali. Sampai ibunya berpesan kepada beliau, "Nak, asal kamu jujur, kita masih bisa makan nasi lauk garam." Itu pesan yang luar biasa dari Ibunda Jenderal Hugeng. Maka kisah hidup Jenderal Hugeng yang luar biasa tersebut yang akhirnya menjadikan Gus Dur membuat idiom hanya ada 3 polisi yang jujur. Salah satunya adalah beliau, yaitu Jenderal Hugeng. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru kejujuran, kesederhanaan, kedisiplinan, dan juga keadilan ketika menjadi pemimpin dari sosok Jenderal Hugeng. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.